Halo Aang. Oke, bentar ya. Halo semuanya, selamat sore. Hari ini mau sharing session bersama Akang dari UPI. Bentar ya, aku coba semat dulu. Oke, nah kebetulan udah hadir juga Kang Raffi. Aku coba. Oke. Hari ini kita bakal live bareng dari Instagram aku dan dari Instagramnya Kang Raffi gitu. Assalamualaikum Kang Raffi. Salam, Apa kabar Kang? sehat. Mbaknya sehat? Alhamdulillah. Mbak Dian ya? Alhamdulillah sehat. Eh, jadi hari ini kita pengen sharing-sharing nih ya Kang ya. Ngobrol banyak lah ya ceritanya, ngobrol banyak tentang Kang Raffi lebih jauh gitu. Nah sebelumnya untuk teman-teman di sini kita perkenalan dulu nih ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih sama Kang Raffi yang kebetulan juga mahasiswa berprestasi UPI tahun 2019 dan juga dia founder dan CEO of @class.edu dan juga wakil ketua Alkumi Asosiasi Lembaga Quran Mahasiswa Indonesia. Wah, luar biasa banget ya. Banyak banget. Jadi kalau misalnya kemarin sempat lihat nih, ternyata CV-nya pun wah, ternyata pengalamannya udah banyak banget gitu kan. Makanya nih tertarik juga untuk lebih tahu banyak tentang Kak Raffi di obrolan hari ini gitu. Nah, sekarang dari Kang Raffinya sendiri boleh silakan perkenalan diri Kang. Oke, oke. Makasih Mbak Dian, manggilnya Mbak ya? Boleh, Mbak. boleh, boleh, boleh kayak. Oke, Kakak aja kalau nggak juga lebih deket kayaknya. oke. Boleh. Oke, Kak Dian, makasih ya untuk pembukaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semua pada kesempatan hari ini bisa sharing bareng Mbak Dian, Kak Dian, Iya, juga oke. walaupun sedang COVID ya, tapi mudah-mudahan COVID ini juga segera selesai. Mungkin Amin. perkenalan dahulu, nama saya Muhammad Rafi Anggara, tadi sudah dikenalin, panggilannya Raffi. Eh, Kalau kuliah di UPI jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Alhamdulillah tahun kemarin tadi disebutkan juga sama Kak Dian, eh, diamanahi sebagai mahasiswa berprestasi ke satu Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah. Apalagi yang perlu dikenalin? Tadi mungkin sudah dikenalkan saya eh, aktif sebagai ya punya bisnis juga di bidang pendidikan namanya kelas Education for Dakwah, kelas Edwa. Kemudian saya juga kerja di kampus kebetulan alhamdulillah. Kemudian juga saya di samping itu tinggal di masjid kebetulan ya, tinggal di masjid dari awal kuliah sampai sekarang jadi kamir, jadi mengelola pendidikan anak-anak, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu di masjid alhamdulillah di dekat kampus. Jadi itu mungkin ya perkenalannya. Saya kembalikan ke Oh, kalian. oke, baik-baik. Nanti kalau misalnya untuk teman-teman sobat sobat melek gue nih yang di sini yang masih penasaran, nanti kalau ada yang mau ditanyain atau mau nanya apa, penasaran ke Kang Raffi, boleh langsung tulis di komen, nanti tinggal di scroll ke atas aja ya, gitu. Oke, teman-teman, jadi hari ini kita ada live ngopi inspirasi bareng Kang Raffi yang dipersembahkan sama Lokalate gitu kan. Oke, mulai aja nih Kang. Sebenarnya penasaran nih kira-kira achievement terbesar Kang Raffi atau kamu ini sampai saat ini
apa ya? Gitu. Achievement. Iya. Kalau bicara soal achievement berarti kan prestasi ya. Kalau prestasi sendiri kan alhamdulillah di kampus eh, diamani sebagai mapres dan di situ kan disyaratkan harus punya achievement juga. Tapi kalau ya prestasi itu mungkin ada beberapa seperti pernah juara internasional gitu, kayak pernah juara best paper presentation, kemudian pernah ya internasional ya, kemudian pernah juara best apa gitu ya. Beberapa ada mungkin pernah di Malaysia juga pernah best participant sebuah workshop gitu. Itu mungkin kalau kita sebut achievement. Tapi kalau saya pribadi pernah juga merasakan sebuah apa ya kebanggaan ketika kemudian bisa mengadakan sebuah event. Justru ini saya anggap achievement ya, sebuah event di tempat saya tinggal, di mana setelah sekian lama, kebetulan saya tinggal itu di kampung banget ya, di dekat kampus itu ada sebuah kampung, dan jarang sekali event-event yang besar karena jauh dari kota, karena ada areanya cukup jauh ya, susah untuk diakses. Tapi alhamdulillah ketika kemudian saya berhasil waktu itu mengadakan sebuah pabrik akbar besar gitu, dihadiri ratusan gitu ya, alhamdulillah itu menurut saya sebuah achievement gitu, karena bisa berbagi kebaikan di antara masyarakat di sini, dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi sebuah kesan baik untuk masyarakat. Jadi kalau soal bicara soal achievement prestasi mungkin ada ya beberapa, makanya kemudian bisa jadi mapres. Tapi kalau saya pribadi merasa sebuah kebanggaan ketika bisa berbagi kebaikan ya, berbagi manfaat kepada sesama, lingkungan, masyarakat. Itu sih mungkin kalau menurut saya. Oke, oke, menarik, menarik ya. Jadi, achievement itu bukan hanya untuk diri kita ya, tapi untuk berbagi sama orang lain. Dan kadang ketika kita bisa berbagi sama orang lain, biasanya kita juga bisa ngerasa dapat sesuatu yang lebih gitu ya. Ada kebanggaan dan kelegaan sendiri, benar ya, Kang ya, gitu. Oke, nah kalau misalnya boleh tahu juga nih perjalanan dari awal pertama lulus SMA, masuk ke kampus, masuk ke UPI, sampai akhirnya punya prestasi sepanjang ini tuh bisa bermulanya tuh dari mana ya, Kang ya? Oke. Uh, ini panjang ya ceritanya ya, kalau ini tapi mungkin saya persingkat aja. Jadi Boleh, dulu boleh. saya dulunya SMK kejuruan jurusan elektro, dan waktu itu saya ikut seleksi nasional ya di SNPTN gitu. Alhamdulillah di SNPTN saya lulus dan linier dengan jurusan sekarang ya, pendidikan teknik elektro. Kenapa kemudian pilih UPI dan di Bandung gitu ya? Karena saya memang cita-cita pengen berkontribusi di dunia pendidikan, kemudian juga pengen gak jauh-jauh dari ibu. Kebetulan ibu tinggalnya di daerah Kabupaten Bandung gitu ya, biar bisa tetap berbakti ke orang tua gitu, alhamdulillah. Dan proses perkuliahan sangat banyak tentunya lika-liku, dan tapi alhamdulillah dari awal kuliah itu saya udah menargetkan A B C D E F G gitu. Bahkan di kamar saya itu saya pin di kamar itu sticky note pengen jadi mapres. Waktu itu sih pengennya jadi mapres fakultas gitu ya dulu, tapi alhamdulillah jadi mapres UPI gitu. Itu alhamdulillah. Jadi salah satunya itu, sehingga kan kemudian karena punya target kayak gitu, syarat-syaratnya harus dipenuhi, sehingga seringkali ikut konferensi, ikut event-event internasional, nasional gitu. Alhamdulillah. Walaupun mungkin di samping itu tentunya ya kadang-kadang kita itu melihat 5 prestasi di luar, padahal di belakangnya itu ada ratusan kegagalan, ada ratusan perjuangan yang luar biasa. Tapi alhamdulillah sih semuanya terlewati dengan baik dan akhirnya bisa di titik sampai di titik ini gitu. Itu mungkin Kak. Oke, menarik ya. Jadi kalau misalnya kita memang punya niat untuk sesuatu yang baik, jadi kayak target kita tuh kayak apa ya tadi dapat banget nih kalau misalnya kita harus pakai pin ditempel-tempelin bahwa ketika misalnya bangun tidur, mau tidur, mungkin itu jadi salah satu yang ini goals kita yang bakal kita kejar gitu ya. Jadi punya tujuan. Oke, oke, oke. Nah, tadi berbicara tentang kegagalan nih, Kang. Kira-kira pernah nggak sih ngalamin kegagalan, dan kegagalan terbesar apa yang apa ya yang masih kerasa gitu sama Kang Raffi, dan kira-kira dari proses kegagalan itu apa sih yang bisa kita ambil, apalagi kan kalau misalnya kita sehari-hari ya pasti kan yang namanya ada sukses, ada pernah gagalnya, jalan juga nggak lurus, pernah jatuh juga, pernah segala macam. Nah kira-kira
Gimana nih dalam menghadapi kegagalan itu sendiri, Kang? Ya, betul banget ya. Pasti setiap orang pernah merasakan kegagalan. Bahkan saya pribadi sangat banyak sekali kegagalan. Kalau bicara soal kegagalan yang sifatnya eh ya sebutlah duniawi gitu ya. Mungkin pernah merasakan gagal lomba, gagal ikut pemilihan, pernah banyak sering banget. Pernah gagal membangun bisnis, pernah gagal mendapatkan targetan sesuatu apapun itu gitu ya. Sering banget namanya gagal. Tapi mungkin kalau dikatakan kegagalan terbesar yang sampai sekarang masih terpikirkan, ya mungkin sifatnya saya mungkin kalau bisa dikatakan orangnya itu extrovert gitu ya, extrovert. Kalau seneng banget ketika bersinggungan, berinteraksi dengan orang lain gitu. Tapi ketika kemudian saya tuh pernah ya ini sering kali berulang juga. Dulu pernah dibina oleh ya apa ya salah satu pimpinan di fakultas untuk jadi mapres. Tapi ternyata ketika proses pembinaan saya pernah selek gitu ya, sedikit kurang paham dengan pimpinan fakultas. Akhirnya hubungan hubungan itu kurang terjaga dengan baik. Itu menurut saya sebuah kegagalan dalam merawat hubungan gitu ya. Dan saya rasa itu membuat saya sangat terpukul gitu. Karena orang mungkin saya pribadi merasakan ketika hubungan itu tidak baik itu membuatnya sangat terpikir gitu ya, bahkan ketika sholat, ketika apa gitu kepikiran gitu. Mungkin saya salah satu tipe yang memang tidak mau punya musuh gitu ya, tidak mau punya orang yang benci dengan saya gitu. Itu mungkin dan itu pernah terulang lagi ketika saya pernah membangun sebuah bisnis ini ya, kelas E2 ini, bisnis yang lagi garap sekarang. Pernah saya ngajak teman-teman satu frekuensi, tapi di tengah jalan pernah selek juga gitu. Akhirnya kurang baik hubungan, walaupun sekarang alhamdulillah tetap baik, cuman ada hal-hal yang memang seperti sekat gitu di antara kita gitu. Itu yang kemudian membuat saya aduh ini hal yang memang yang perlu diperbaiki. Saya sebut itu sebuah kegagalan gitu. Mungkin banyak lah soal kegagalan, tapi alhamdulillah dari kegagalan itu mungkin orang bilang sebuah kegagalan itu membuat kita berpikir lebih positif. Akhirnya proses yang kita lewati melalui kegagalan itu membuat kita semakin siap, semakin tangguh, dan bisa menjadi lebih baik setelahnya. Itu mungkin yang saya rasakan juga, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Menginspirasi sekali ya. Jadi dari proses kegagalan itu kan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya juga. Oke. Nah, kayaknya masih banyak banyak banget yang baru gabung nih. Jadi sekali lagi diulang, kali ini tuh lagi ngopi inspirasi bareng sama Lokalate dan juga Kang Raffi atau Muhammad Raffi Anggara gitu. Beliau adalah seorang mahasiswa berprestasi UPI tahun 2019 dan juga founder dan CEO of @kelas.edwah. Jadi yang penasaran kelas.edwah itu apa, boleh langsung lihat-lihat aja gitu kan. Dan juga wakil ketua Al-Kumi gitu, Asosiasi Lembaga Quran Mahasiswa Indonesia. Oke, lanjut nih. Nah, tadi kan ngomongin soal kelas.edwah ya gitu ya Kang ya. Kang Raffi ini kan bisa dibilang sebagai mahasiswa yang religius terhadap berbagai prestasi yang didapat dan juga founder dari kelas.edwah. Karena kan tadi kalau misalnya dilihat nih, CV-nya itu banyak banget dari sisi religinya yang banyak ya gitu ya. Nah, menurut kamu sendiri sebenarnya seberapa penting sih religi di era sekarang dan apa sih sebenarnya saran untuk para mahasiswa yang dalam menghadapi perkembangan dunia saat ini sesuai dengan nilai religi yang dianut gitu. Menurut pengalaman Kang Raffi sendiri itu seperti apa? Boleh. Ya, kalau saya pribadi kemudian ketika bicara soal religiulitas itu ya, nilai-nilai spiritual dalam diri, tentunya setiap orang harus memiliki hal itu karena nilai spiritual itu merupakan naluri yang harus dimiliki oleh setiap orang dan pasti dimiliki oleh setiap orang. Saya pribadi sebagai seorang muslim tentunya sangat banyak sekali mendapatkan hal-hal yang memang luar biasa dalam hidup ini yang berkaitan dengan aktivitas beribadah gitu ya. Bahkan ketika saya kemudian terpilih menjadi mapres sekarang dan apapun prestasi sampai titik ini, saya rasa itu bukan hal yang merasa saya itu pantas gitu mendapatkan amanah-amanah itu. Tapi jika saya analisis, semua itu ternyata memang pertolongan Allah gitu ya. Saya sebagai seorang muslim merasakan semua itu pertolongan Allah.
kalau kan alhamdulillah saya tinggal di masjid, mengabdi ke masyarakat, ikut berbagai komunitas kemanusiaan dan sebagainya. Mungkin itu salah satu balasan ataupun mungkin ya kalau ingat salah satu ayat ya, ini mungkin boleh ya saya bacakan sebuah ayat. Boleh, boleh, Ada boleh, Kang. dalam surat Muhammad itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu intang surullah yang surukum ya sabit akdamakum gitu ya kurang lebih itu artinya barang siapa yang orang-orang yang beriman, barang siapa yang menolong agama Allah, maka akan Allah permudah segala urusannya dan akan ditegakkan kedudukannya gitu. Dan itu kemudian yang saya rasakan ketika kemudian saya benar-benar mengabdi ke masyarakat, menolong agama Allah lah kita katakan seperti itu. Dan ternyata segala hal aktivitas saya, bahkan capaian-capaian saya yang kemudian menjadi target hidup saya itu seperti dimudahkan oleh Allah dalam menggapainya gitu. Jadi itu kemudian yang memang apa ya, yang saya rasakan gitu. Saya punya sebuah filosofi ya ketika saya kuliah itu, jika belajar adalah ibadah, maka berprestasi adalah dakwah gitu. Jadi dan memang alhamdulillah ketika seorang aktivis Islam katakan saya pribadi merasakan saya banyak beraktivitas dalam hal-hal yang Islami gitu dan saya sebutkan sebagai aktivis Islam. Dan ketika kemudian kita seorang aktivis Islam bisa berprestasi, insya Allah itu menjadi contoh gitu pada orang lain. Ternyata seseorang yang aware terhadap ilmu-ilmu Islam, aktivitasnya terhadap Islam banyak gitu ya, ternyata bisa berprestasi juga gitu. Dan itu kemudian menjadi dakwah saya juga gitu. Istilahnya mungkin dakwah ya, berbagi kebaikan kepada orang lain. Dan memang seorang muslim kan memang dituntut untuk segala aktivitasnya sesuai dengan apa yang kemudian diatur dalam agamanya Islam. Begitupun mungkin setiap orang memiliki yang dianutnya masing-masing, memiliki aturannya gitu ya, sesuai dengan apa yang mereka anut. Itu mungkin Kak. Itu keren banget ya, luar biasa, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ternyata kita juga dapat banyak banget aura positif nih akhirnya, aura positif yang membuat kita jadi bahwa segala sesuatu bukan hanya sesuatu yang akan kita kerjakan saat ini ya, semuanya tuh ada landasannya, ada dasarnya gitu ya, sehingga kita ketika melakukan segala sesuatu pun dengan niat ibadah, dengan niat semua karena Allah juga akhirnya kan semua jalan juga dipermudah ya, sampai akhirnya Kang Raffi bisa dapat kondisi yang saat ini gitu dengan banyak penuh prestasinya gitu. Nah, keren banget nih dari mulai prestasi, dari mulai tetap jadi mahasiswa, tapi masih bisa mempunyai kesibukan juga di luar gitu kan. Kira-kira gimana sih cara ngebagi waktunya atau ngebagi apa ya, ngatur-ngaturnya lah kan gitu ya. Kira-kira ngatur-ngaturnya bisa sampai balance kayak gitu gimana kan? Kadang ada orang yang nggak bisa balance ya antara mana yang harus menjadi prioritas dan mana yang nggak jadi prioritas. Jadi kadang mereka suka nggak bisa menyeimbangkan semua. Nah, kalau dari Kang Raffi sendiri, dengan pengalaman Kang Raffi saat ini, apa nih yang bisa di-sharingkan nih sama teman-teman, mungkin juga dari sobat Lokalate yang ada di sini yang lagi nonton juga gitu, bisa dapat masukan juga nih, dapat inspirasi juga dari Kang Raffi. Boleh silakan. Oke. Ini menarik ya, karena mungkin bicara soal manajemen waktu itu setiap orang kadang-kadang bermasalah gitu ya dengan itu. Saya pribadi dalam hal ini masih terus belajar memanage waktu agar bisa lebih baik lagi. Dan cara saya itu, ini mungkin sedikit beberapa rumus ya yang saya share. Ini saya punya rumus namanya KSKD. KSKD ini apa kan? Diulang coba. KSKD. Oh, KSKD, teman-teman, KSKD ya. Oke. Mungkin pernah belajar soal ini karena ini juga rumus-rumus yang di-share di dunia bisnis juga ada mungkin ya. Jadi KSKD itu singkatan dari kondisi sekarang dan kondisi diinginkan gitu. Nah, aku memetakan kemudian apa yang menjadi targetan saya dalam apa ya, area kondisi diinginkan, tapi juga saya menganalisis kira-kira saya di sekarang itu kondisinya seperti apa. Dan di antara KS kondisi sekarang dan juga kondisi diinginkan, saya breakdown dalam beberapa apa ya, beberapa metode how to lah sebutlah. How to bagaimana menggapainya. Dan how to ini kemudian di breakdown dalam aktivitas hari saya. Jadi saya punya namanya to do list. Punya to do list gitu ya, amalan ilmiah itu mah. To do list dari bangun tidur sampai tidur lagi itu benar-benar sudah
terencana gitu, jam segini ngapain, jam segini ngapain, bangun tidur misalnya tahajud, kemudian kalau hari ini sahur berarti kemudian sholat subuh berjamaah ke masjid sebagainya, sampai tidur lagi itu sudah saya list gitu. Dan itu kemudian harus sesuai dengan visi hidup saya, sesuai dengan apa yang menjadi targetan hidup saya. Itu mungkin salah satu di antaranya. Tapi tadi kalau bicara soal prioritas, saya juga ini rumus, ada kan siapa namanya yang membuat rumus ini? Membuat empat area gitu ya. Ada yang urgen dan penting, ada yang urgen tapi tidak penting, ada yang tidak urgen penting gitu ya, ada yang tidak urgen tapi penting gitu. Jadi kita coba analisis apa saja aktivitas kita dan masuk kemana gitu, masuk ke area mana, dan utamakan yang urgen dan penting gitu ya. Dan kadang-kadang kita juga kemudian perlu mengatakan tidak terhadap sesuatu yang tidak urgen dan tidak penting. Sering kali kayak gitu. Ketika kemudian diminta jadi pemateri gitu tentang suatu hal dan saya rasakan itu kurang urgen dan kurang penting, saya sering kali juga menolak. Hal-hal seperti itu harus kita manage. Itu mungkin. Oke, benar ya. Ada kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan supaya kita juga bisa capai semuanya. Terus dan tadi benar kalau ada 4 pilar tuh ada urgent dan penting, tidak urgent dan penting dan segala macam. Memang benar sih kita harus memprioritaskan mana yang akan kita prioritaskan terlebih dahulu. Jadi semuanya bisa dapat gitu kan. Kebayang sih Kang, karena kan ngelihat Kang sendiri dengan aktivitas yang banyak banget. Kalau misalnya kita memang nggak prepare atau nggak siap untuk itu, pasti kan kayak nggak akan semuanya nggak akan kekejar semua gitu ya. Nah, ngelihat dari itu, pantas banget untuk Akang punya prestasi yang segunung gitu kan. Nah, ngomong-ngomong dengan prestasi segunung gitu kan, dari Kang Raffi sendiri udah bisa dibilang sebagai sosok seorang leader. Karena kan sebagai CEO dan foundernya juga ya gitu kan. Nah kira-kira gimana sih leader yang apa ya yang bisa mengatur semuanya dan leader yang bagus itu yang seperti apa? Boleh. Oke, mungkin setiap orang punya definisi masing-masing ya tentang leader. Tapi secara fakta mungkin hampir sama juga karena tentang manajemen organisasi, mungkin nanti manajemen orang gitu ya dan lain sebagainya. Kalau definisi saya sendiri itu saya melihat role model yang ada gitu. Mungkin kalau role model muslim itu tentunya Nabi Muhammad gitu kan ya. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatur negara waktu itu, mengatur umat muslim ketika itu. Mungkin ada role model lainnya. Kalau sekarang mungkin kayak B.J. Habibie misalnya kalau presiden. Itu pun menjadi role model saya gitu, seorang intelektual tapi bisa memimpin. Nah, tapi secara praktis tentang leader ini adalah dia yang kemudian bisa menautkan hati ya, menautkan hati orang-orang yang ada di dalam organisasinya. Kalau dalam Islam ini ada juga nih ayatnya, ini ayat lagi, ada ayatnya dalam Al-Kahf itu disebutkan warobatna ala qulubihim. Nah itu salah satu hal yang kemudian harus dimiliki oleh pemuda, khususnya jiwa leadershipnya gitu. Warobatna ala qulubihim itu artinya apa? Menautkan hati orang-orang yang ada di dalam jamaah itu, di dalam organisasi. Karena seringkali kemudian kan di organisasi itu suka ada perbedaan pendapat, perbedaan visi, bahkan perbedaan apapun itu ya sudah wajar. Tapi penting kemudian sebagai seorang leader bisa memanage secara psikologinya gitu ya orang-orangnya, memanage bagaimana secara praktis orang-orangnya gitu. Itu kemudian PR seorang leader. Tapi mungkin kalau bicara soal leader itu bukan bicara dia yang selalu di depan gitu ya, bukan bicara dia yang selalu nyuruh-nyuruh gitu ya, tapi leader itu bicara bagaimana dia bisa membersamai anggota-anggotanya. Karena kan dengan kemudian kita bisa berjalan bersama, kita itu bisa mencapai lebih jauh. Beda dengan kalau kita berjalan sendiri, kita itu mungkin cepat tapi gak bisa lebih jauh ketika berjalan bersama gitu. Jadi dengan jiwa leadership yang baik kita bisa menggapai banyak hal dan bisa lebih jauh gitu ya, lebih jauh daripada apa yang kita gapai. Itu mungkin Kak. Iya benar banget ya, seorang leader kan harus bisa mengayomi
semua teman-temannya ya gitu ya. Memang benar kalau misalnya kita jalan sendiri itu akan lebih capek dan akan lebih terasa dibandingkan kita jalan bareng-bareng gitu kan. Nah, oke. Nah, buat teman-teman yang ada join di sini, boleh kalau yang penasaran pengen nanya-nanya sama Kang Raffi, boleh langsung silakan ditulis di kolom komentar. Insya Allah mumpung ada Kang Raffinya di sini, bisa langsung dijawab sama Kang Raffinya langsung. Jadi yang mau nanya, boleh silakan langsung. Oke, sebelumnya tuh aku juga mau perkenalan juga nih Kang. Kita tuh, aku lagi kebetulan lagi ada tulisannya NutriHub. Jadi kita tuh dari NutriFood sebenarnya tuh lagi punya satu tempat yang bisa dipakai untuk para komunitas dan juga teman-teman mahasiswa kalau misalnya mau ngerjain skripsi, mau ngerjain tugas. Jadi kita berbagi coworking space dengan kantor kita. Nah, kebetulan aku lagi di NutriHub hari ini, tepatnya di Jalan Raden Patah nomor 36 Bandung di Dipati Ukur. Jadi teman-teman yang lagi lihat nih, penasaran apa, boleh langsung merapat aja. Nah, oke, tadi udah banyak banget ya dari atas sampai bawah cerita Kang Raffi dari mulai bagaimana cerita awalnya dia masuk ke UPI sampai saat ini dengan segudang prestasinya gitu kan. Dan juga di balik semua proses itu tidak berjalan semuanya mulus. Kadang kita juga mengalami beberapa kegagalan-kegagalan. Tapi dia juga punya tips and triknya untuk gimana caranya mengatasi kegagalan itu dan kayak nggak berlarut-larut gitu kan. Udah banyak banget sih sebenarnya pembahasannya dan cukup banyak banget pelajaran yang banyak kita ambil dari Kang Raffi ini gitu kan. Oke, kalau misalnya lanjut nih Kang gitu kan. Biasanya ada kata-kata yang suka bilang kalau musuh terbesar kita tuh adalah diri kita sendiri. Kadang sifat apa ya, sifat manusia kan kadang dimakan sama sifat kita sendiri ya gitu kan. Nah, gimana sih sebenarnya cara Kang Raffi sendiri untuk memanage diri Kang Raffi sendiri supaya bisa apa ya, tetap positif, tetap happy gitu dalam menjalankan aktivitasnya itu. Oke, bener banget ya. Ini masalah klasik juga ya. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri gitu. Eh, Kadang-kadang kita tuh suka suka menuduh setan ya bahwa kita itu tergoda oleh setan. Padahal bisa jadi hati kita yang kemudian memang sudah kotor gitu katakanlah. Ada sampah mungkin ya. Itu kemudian PR kita juga. Nah, cara saya pribadi ini kalau kita menganalisis diri ya kan kemudian penting kita itu bisa mengenali diri kita dan kita tahu apa yang kemudian kelebihan kita, kelemahan kita, apa yang menjadi ancaman buat kita, apa yang menjadi peluang buat kita. Kalau dalam ilmu bisnis itu ada yang namanya SWOT ya, strength, weakness, opportunity, and threat gitu kan. Dan cara saya pribadi adalah yang pertama adalah dengan uh, kalau seandainya itu adalah berkaitan dengan luar atau berkaitan dengan keburukan, maka coba pekat ya, pekat atau bahkan stop apa yang kemudian berpotensi kita menuju ke keburukan itu. Ibaratnya kalau uh, itu datang dari kelemahan kita, maka coba tingkatkan kelebihan kita sehingga keburukan itu bisa tersekat bahkan terkikis gitu. Itu yang saya lakukan. Kemudian yang kedua itu dengan cara meningkatkan apa-apa yang baik, apa-apa yang baik pada diri kita gitu ya. Kalau itu adalah ibadah, maka kita bisa dengan meningkatkan ibadah, insya Allah kita akan semakin paham tentang sebuah keburukan dan keburukan itu pun bahkan kalau datang dari kita itu insya Allah akan semakin terkikis dan terkikis. Tadi mungkin yang pertama terkait strength, weakness, opportunity and threat. Kita juga harus bisa mengenali diri kita. Misal kalau saya pribadi kan orangnya itu tadi katakan ekstrovert gitu ya, ekstrovert. Kalau diri itu kadang-kadang suka ya imannya turun lah bahasanya, imannya turun kalau lagi sendiri. Makanya saya coba cari komunitas-komunitas, cari circle-circle yang kemudian bisa men-charge iman saya biar stabil, at least bisa membuat itu semakin semangat, satu visi gitu ya, satu potensi. Itu salah satu yang pertama. Yang kedua tadi permantap ibadah kita, permantap ilmu pengetahuan kita tentang suatu keburukan sehingga kemudian semakin terkikis lah keburukan itu karena pemahaman kita semakin meningkat. Dan yang terakhir ada 3 ya, tadi satu
itu tentang SWOT, yang kedua tentang memperbaiki pengetahuan dan juga pengetahuan dan juga ibadah, dan yang terakhir itu kadang-kadang kita suka lupa apa doa doa kepada Allah, doa kepada siapa yang menciptakan kita. Kadang-kadang kita tuh suka sombong, kita tuh sudah ikhtiar sebaik mungkin mengurangi keburukan yang ada pada diri kita, potensi-potensi maksiat yang ada di luar kita. Tapi kita gak berdoa sama Allah gitu ya untuk terjauh dari hal buruk itu. Nah ini yang sering kita lupa dan perlu kemudian kita lakukan juga, berdoa kepada Allah agar setiap aktivitas kita itu diridhoi dan diberikan yang terbaik. Dan ini satu ya terakhir, satu yang selalu saya lakukan biar hari-hari berkah dan memang apa ya musuh yang ada pada diri kita itu bisa ya Allah jauhkan, itu saya setiap pagi berusaha untuk nelpon orang tua gitu, minimal, atau kalau bisa video call. Kan saya tinggal di dekat kampus, orang tua saya di daerah Soreang namanya, daerah Soreang. Dan saya setiap pagi mengusahakan saya itu untuk bisa video call atau minimal teleponan, nanyain kabar, minta doa ke mama gitu ya. Mama hari ini saya mau UTS misal, mau lomba mah, minta doa. Kenapa? Karena kan ridho Allah itu ada ridho orang tua juga kan, dikatakan seperti itu. Dan saya lakukan biar hari-hari berkah diridhoi oleh Allah, salah satunya diridhoi oleh orang tua. Itu mungkin kalau dari saya. Iya, Masya Allah. Memang benar ya, setiap kita melakukan sesuatu, memang ridhonya kita ada di dalam ridhonya orang tua ya, gitu ya. Alhamdulillah banget, dapat banyak masukan banget. Nah, udah menarik banget nih, udah banyak banget bahasannya dari awal sampai akhir. Yang masih mau nanya-nanya boleh, silahkan. Oke, sambil nunggu yang nanya. Oh iya, buat sobat melek gue yang di rumah, yang penasaran gitu kan sama ini tuh mau inspirasi apa bareng sama Lokalate, boleh di search juga untuk IG-nya @lokalate dan IG-nya Kang Muhammad Rafi juga ya. Oke, pertanyaan lagi nih Kang, kira-kira kalau ngomongin tentang diri sendiri, tentang diri kita pribadi, value apa sih yang ada di dalam diri Kang Raffi yang bisa orang lain tuh, oh itu tuh Kang Raffi gitu. Oh, kalau ingat ini tuh ingatnya Kang Raffi gitu. Kayak kira-kira value apa yang kita miliki itu, Kang? Boleh, silakan. Oke. Mungkin ya itu bicara sama personal branding ya. Bicara sama personal branding. Ketika ingat seseorang, berarti ketika ingat sesuatu, ingat seseorang gitu ya. Dan saya pribadi berusaha membranding diri pribadi itu menjadi seseorang yang aktivis ya, khususnya aktivis Islam, tetapi tetap bisa berprestasi. Saya berusaha membranding saya seperti itu. Kalau kalian lihat IG saya itu di feed itu semuanya bahas soal itu juga, kurang lebih tentang bagaimana menjadi seorang mahasiswa berprestasi, tapi tetap hubungan dengan Allahnya itu tetap bisa baik gitu ya. Ibaratnya secara vertikal baik, prestasi, keilmuan dan sebagainya, tapi hubungan horizontalnya pun tetap baik. Itu jadi kalau saya berusaha mempersonal branding saya seperti itu. Makanya kalau orang-orang undang saya jadi pemateri atau ngobrol gitu ya, selalu kemudian di poster itu mapres minimal atau apa gitu, dan itu mungkin salah satu personal branding yang coba saya bangun gitu ya. Mudah-mudahan itu pun menjadi dakwah juga gitu, menjadi inspirasi ikan buat orang-orang yang melihatnya. Itu mungkin kalau dari saya. Betul. Memang kadang sosial media kita, termasuk diri kita sendiri, jadi memang jadi personal brandingnya kita. Sempat ngeliat juga kan, sempat ngintip juga nih Instagramnya Kang Raffi. Udah Instagramnya, feed-nya juga teratur gitu kan, dan setiap tutupnya itu dapat gitu. Terus tanpa sengaja juga sempat lihat bahwa Kang Raffi juga di follow orang nomor 01 Jawa Barat gitu ya. Jadi, wah luar biasa banget nih. Saking banyak prestasinya, 01-nya juga sampai follow Kang Raffi, luar biasa banget gitu kan. Oke, lanjut ya Kang. Kira-kira nih kalau dengan sampai sekarang yang udah didapat nih, rencana setelah lulus kuliah,
mau apa nih kira-kira? Kan sekarang tuh banyak pilihannya ya. Entah kita akan bekerja, ataukah kita akan startup gitu kan, atau memulai bisnis atau entrepreneur. Itu kira-kira yang lebih masuk banget ke Kang Raffi, atau apa nih kedepannya? Pokoknya aku tuh pengennya sebenarnya kayak gini nih gitu. Tujuan goals hidup aku tuh ini gitu. Boleh di sharing-sharing juga nih Kang. Silakan. Oke. Tadi dari awal kita bicara soal target hidup ya, capaian ini mungkin salah satunya. Mungkin ketika orang-orang lulus, kebetulan saya itu baru lulus ya bulan lalu, officially jadi seorang sarjana bulan lalu. Dan tapi justru ketika kemudian selesai kuliah itu, kita menghadapi yang namanya quarter life crisis itu ya. Quarter life crisis itu ya. Benar-benar saya juga rasakan, aduh ini saya ngapain nih habis kuliah gitu ya. Tapi saya pribadi memang sudah merencanakan ingin S2 ya, mudah-mudahan, dan berusaha gitu, menyiapkan berkas-berkas, inginnya tetap beasiswa juga ya, biar tetap bisa sambil-sambil gitu ya. Mudah-mudahan adanya dapat jodoh di proses ini gitu ya, mungkin menikah dulu dan sebagainya. Kalau bicara tujuan yang sifatnya itu ya, capaian, saya juga mungkin alhamdulillah kan sekarang sudah menggarap bisnis yang tadi kelas kedua itu kan di bidang pendidikan dan juga bidang agama Islam. Itu mungkin memang personal branding yang saya bangun juga, pendidikan dan juga agama Islam. Kemudian saya pribadi selain itu pemasukan, saya cita-cita pengen jadi dosen ya, mudah-mudahan, makanya S2. Tapi di samping itu juga saya sekarang terlibat di kampus, kerja di kampus lah ya, kerja di kampus di fakultas, khususnya membantu dekan dan wakil dekan di bidang penelitian gitu ya. Kemudian juga sekarang lagi rame PKM, kemarin ngebantu di tim PKM, atau PKM ya, program kreatif mahasiswa namanya. Itu pun saya terlibat di mahasiswaan. Itu sih mungkin ya sekarang. Kedepannya sih intinya ingin terlibat di dunia pendidikan dan tetap bisa membranding tentang pentingnya hubungan horizontal itu ya. Itu, dan bisa diimplementasikan, mungkin bisa dalam bentuk membuat sebuah lembaga pendidikan Islam, atau mungkin lembaga yayasan gitu ya, yayasan di bidang sosial, pendidikan dan juga spiritual gitu ya, mungkin seperti itu praktisnya. Tapi intinya itu sih kalau saya, bisnis jalan, kuliah jalan, kerja jalan, bisa nikah juga jalan. Oke, menarik banget nih. Jadi hampir berlalu setengah jam berlalu, tapi nggak kerasa banget karena banyak banget yang dapat kita ambil nih dari Kopi Inspirasi hari ini gitu kan. Jadi diulang nih, di wrap up coba dari awal gitu kan, bahwa Kang Raffi, Muhammad Raffi Anggara ini adalah salah satu mahasiswa UPI berprestasi tahun 2019 yang dulu berpikirnya kalau dulu pengen banget udah jadi mahasiswa berprestasi tapi tingkat fakultas aja udah oke gitu, tapi ternyata bisa sampai satu universitas gitu kan. Dan juga dia adalah founder dan CEO dari kelas E2 @kelas.e2, ya, dimana juga dia juga punya prinsip gitu kan, bahwa segala sesuatu yang dilakukan memang harus pakai doa gitu kan, doa dengan ikhlas, dan juga jangan lupa untuk dapat restu dan ridho dari orang tua. Nah itu nyentuh banget sih, luar biasa banget gitu kan. Dari segudang banyak prestasi itu tadi, gimana caranya dari mulai Kang Raffi itu ngebagi jamnya supaya semua itu bisa balance gitu kan. Makanya untuk sobat melek gue yang di rumah ini yang kira-kira banyak tugas nih, atau aduh kegiatan lagi padat banget gitu kan, butuh inspirasi, butuh sesuatu gitu kan, boleh sambil ngopinya pakai kopi lokal latte. Kang Raffi udah coba kopi lokal latte-nya, gimana rasanya? Udah. Iya, jadi jangan lupa kopinya pakai kopi lokal latte, bisa diseduhnya pakai air dingin dan air panas. Wah, luar biasa banget ya Kang Raffi. Oke, nah terakhir deh Kang, kira-kira ada nggak sih kalau misalnya lihat sosok Kang Raffi, tadi juga kalau sempat scroll ke atas ya, kayak
kakak panutanku. Tadi ada yang bilang gitu kan, kayak kayaknya mungkin di lingkungannya Kang Raffi udah banyak yang ngefans banget nih sama Kang Raffi. Nah, kira-kira kan sekarang lagi zamannya mahasiswa-mahasiswa baru nih, udah mulai penerimaan dan lain-lain. Kalau ada yang mau nanya nih. Oke, nanya dulu deh. Kak, aku mau nanya, tapi out of the topic nggak apa-apa. Sering kita mendengar how to be a good leader, tapi sering menyampingkan bagaimana menjadinya makmum yang baik. Berbicara mengenai hal tersebut, apa ya? Bawahnya gimana nih? Apa yang, wait. Lagi ngetik gitu. Oh iya, iya. Kayak gitu ya. Oke. Sambil nunggu apa yang belum sih soalnya ya. Oke, yang terakhir dulu deh dari aku. Nah, kira-kira ada pesan tersendiri nggak sih dari Kang Raffi sendiri untuk mahasiswa-mahasiswa baru atau adik-adik tingkat dari Kang Raffi sendiri supaya bisa memotivasi juga teman-teman atau adik kelas yang lain. Boleh silakan Kang. Memotivasi ya adik-adik tingkat. Kalau saya sih pribadi tadi hampir mungkin lebih kayak kesimpulan dari awal sampai tadi terakhir. Intinya buat adik-adik tingkat yang sekarang mungkin kemarin baru selesai diumumin tuh SBMPTN, banyak mungkin yang ikuti juga, baik itu juga SNPTN. Intinya ketika teman-teman masuk ke dunia kuliah, teman-teman itu bukan SMA lagi gitu ya, maksudnya teman-teman sifat-sifat SMA itu harus dirubah kemudian menjadi lebih dewasa. Dan salah satu pendewasaan itu teman-teman harus punya yang namanya goals, punya yang namanya tujuan hidup, dan harus teman-teman juga analisis kira-kira tujuan hidup kita itu apa yang sebenarnya. Sebagai seorang muslim apa kira-kira, sebagai seorang mahasiswa apa kira-kira tujuan hidupnya. Ketika kemudian semua itu sudah di set goals itu, maka insya Allah kehidupan bermahasiswa itu akan stay on the track gitu ya, akan senantiasa sesuai dengan tujuan kita. Dan tujuan yang paling mulia gitu ya, khususnya sebagai seorang muslim adalah mendapatkan ridhonya Allah kan ya, mendapatkan ridhonya Allah. Jadi setiap aktivitasnya pun selama kuliah itu harus sesuai dengan apa yang kemudian agama ini tuntun, kemudian apa yang diatur gitu ya. Intinya sih itu ya, stay on the track sesuai dengan goals kita dan ikhtiarkan yang terbaik. Jangan lupa kemudian tawakal ya, tadi yang disebutkan doa itu juga kadang-kadang sering kali kita lupa doa. Dan insya Allah walaupun seadanya nanti di akhir ataupun di tengah perjalanan ada yang tidak sesuai dengan keinginan ya, tadi bicara soal kegagalan, insya Allah ya, Allah itu selalu memberikan yang terbaik buat hambanya. Apa yang menurut kita itu baik kadang-kadang menurut Allah itu ternyata tidak baik, dan apa yang menurut kita itu tidak baik justru menurut Allah itu baik. Kadang-kadang seperti itu kan ya. Jadi tetap kemudian perbaiki secara horizontal. Insya Allah kalau sudah baik horizontalnya, prasangka-prasangka baik kepada Allah itu akan selalu terjaga. Dan juga secara vertikal, IPK coba harus punya target juga, kemudian aktivitas organisasi juga harus punya target, kemudian mungkin prestasi dan sebagainya itu pun harus punya target. Ketika kemudian sudah tertarget, insya Allah hasilnya pun akan diberikan yang terbaik dari Allah SWT. Itu mungkin Kak. Tadi pertanyaannya sudah selesai tuh Kak dari Kak Marwah. Iya, oke. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi horizontal dan vertikalnya harus dapat semangat ya. Jadi horizontal sama kita dan vertikalnya bareng sama dari mulai target dan lain-lainnya ya. Oke. Tadi Kak aku mau nanya, tapi out of the topic gak apa-apa. Sering kita mendengar how to be a good leader, tapi sering menyampingkannya. Bagaimana menjadi makmum yang baik berbicara mengenai hal tersebut? Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menjadi makmum yang baik? Silakan Kang. Oke, makmum. Ini siapa yang kira-kira mau jadi makmum saya nih? Biar jadi imam gitu ya. Kalau bicara soal menjadi makmum yang baik, maksudnya menjadi seorang follower mungkin ya, seorang anggota organisasi yang baik. Pada dasarnya seseorang yang punya jiwa leadership yang baik, dia secara otomatis punya kemampuan menjadi seorang makmum yang baik, seorang anggota yang baik. Karena dia bisa memahami sesama anggotanya gitu ya, sesama anggota dalam organisasi itu. Gitu. Jadi seseorang yang punya jiwa leadership, insya Allah bisa juga menjadi seorang makmum. Tapi mungkin bedanya kan kalau yang menjadi leader itu dia yang mengkonsep, yang mengatur, yang bertanggung jawab. Sedangkan makmum mungkin lebih banyak
mengikuti apa yang kemudian diinstruksikan, apa yang kemudian telah dikonsep. Intinya apa? Kalau kita sudah memahami, percaya dengan siapa pemimpin kita, maka kalau dalam Islam dikatakan samina wa ata'na gitu ya. Kita dengarkan baik-baik, kemudian kita taati, kita lakukan gitu. Nah, itu mungkin ya. Jadi memang kita yang pertama adalah coba berikan analisis kita terhadap pemimpin kita, sehingga kemudian mendekatkan kita menuju semakin percaya kepada pemimpin kita, semakin percaya, dan kita juga paham siapa pemimpin kita seperti apa. Insya Allah setiap keputusannya pun kita tidak akan ragu gitu ya. Itu kalau menurut saya menjadi seorang makmum itu harus seperti itu. Itu mungkin Kak. Oke, berarti intinya kita harus percaya ya gitu ya. Oke, dan banyak juga nih. Oke. Karena waktunya sudah 45 menit nih, Kang, tanpa kerasa udah panjang banget dan udah luar biasa banget. Banyak yang bisa diambil bahwa tadi juga kenapa sih sampai Kang Raffi akhirnya setelah lulus kuliah ini pengen melanjutkan S2. Kenapa? Karena dengan berprestasi akhirnya menjadi salah satu dakwah ya Kang ya. Bisa menjadi ajang dakwah juga. Jadi makanya kita sebagai mahasiswa gitu kan, untuk teman-teman sekalian yang masih mahasiswa juga gitu kan, bahwa prestasi perlu dikejar tapi tidak meninggalkan juga apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim gitu ya, terhadap penciptanya baik itu horizontal maupun vertikal. Wah, alhamdulillah udah panjang banget, udah 45 menit banget sama Kang Raffi, udah banyak banget yang dapat kita ambil nih sisi positif dan nilai positif yang didapat dari live sharing session hari ini gitu kan. Terima kasih banyak banget untuk Kang Raffi atas sharing-sharingnya hari ini. Semoga kita juga bisa ketemu pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa ketemu nih di NutriHub, di kantornya NutriFood, coworkingnya NutriFood. Nanti Kang Raffi boleh nih main-main, ajak temannya ke sini dan ngopi bareng sama kita, pakai ngopinya sama lokal latte gitu kan. Tada, sama lokal latte. Oke, nah terima kasih banyak Kang Raffi atas waktunya hari ini. Sampai ketemu lagi di ini. Mungkin ada kata-kata terakhir lagi mungkin dari Kang Raffi. Apa ya? Tadi mungkin kalau pesan udah ya, tapi mungkin sedikit melengkapi. Iya, boleh. Statement mengatakan one step 1,000 miles. Satu langkah untuk 1.000. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru ataupun mungkin siapapun itu, ketika punya target, coba pijak langkah pertamanya. Sehingga kemudian ketika pijak langkah pertama, insya Allah nanti akan terbuka, akan terlihat 1.000 langkah selanjutnya, sehingga kemudian bisa tergapailah apa yang menjadi target kita gitu. Itu mungkin ya, one step for 1,000 miles. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Wah, banyak banget lah hari ini, pokoknya luar biasa banget. Oke, terima kasih banget Kang Raffi atas hari ini, dan terima kasih juga teman-teman lokal latte sobat melek gue yang udah ikutan live hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Terima kasih Kang Raffi. Assalamualaikum. Oke, terima kasih banget untuk teman-teman dari Sobat Melek gue di Lokal Latte. Tadi udah dapat banyak banget sharing dari salah satu mahasiswa berprestasi UPI tahun 2019 gitu kan, dan juga dengan banyak segudang prestasi dan gimana cara balancekan antara aktif komunitas dan juga berprestasi di kampus gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat sore, sampai ketemu di ngopi inspirasi bareng Lokal Latte berikutnya. Dadah.